Berjumpa kembali sahabat YouTube ya, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sahabat inspiratif, insana peduli semangat kreatif ya, kita akan membahas terkait dengan konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Oke, kita akan bahas ya. Jadi yang pertama kita akan bahas terkait dengan pengertian dari keperawatan medikal bedah. Keperawatan medikal bedah adalah pelayanan profesional berdasarkan ilmu dan juga teknik dari keperawatan medikal bedah yang tentu saja dalam bentuk pelayanan bio, psikososial, dan spiritual secara komprehensif ditujukan untuk orang dewasa yang mengalami gangguan fisiologis, baik itu sudah nyata mengalami ataupun juga belum mengalami. Nah, itu tadi yang disebut dengan pengertian dari keperawatan medikal bedah. Dari pengertian ini kita coba mengupas lagi ya. Yang dimaksud dengan pelayanan profesional itu adalah yang nantinya itu akan bernama perawat atau juga kita sering menyebutnya itu adalah nurse ya. Jadi perawat di sini yang dikatakan akan melaksanakan pelayanan profesional itu harus memiliki ijazah ataupun sertifikat ya yang sudah diakui. Dia harus menyelesaikan perawat harus menyelesaikan pendidikan profesionalnya di Indonesia yang diakui berdasarkan Undang-Undang Keperawatan. Ada dua jenis pendidikan yang diakui. Yang pertama yaitu vokasi atau yang disebut dengan Diploma 3 Keperawatan, dan yang kedua adalah nurse ya. Jadi nurse ini biasanya didapatkan dari program studi sarjana keperawatan kemudian melanjutkan untuk mengambil profesi nurse. Nah, jadi dua program studi itu, dua jenjang pendidikan itu yang diakui di Indonesia ya sebagai seorang perawat. Nah, itu yang harus dimiliki untuk melaksanakan pelayanan profesional itu tadi. Kemudian kita akan lihat apa yang terkait dengan melaksanakan pelayanan keperawatan tadi harus berdasarkan ilmu dan juga teknik. Jadi tentu saja ilmu dan teknik ini sudah didapatkan ketika seorang perawat itu menghadapi tadi pelayanan keperawatan secara profesional tadi ya, sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kemudian pelayanan keperawatan yang diberikan itu harus meliputi aspek bio, psikososio, dan spiritual. Nah, ini meliputi yaitu secara biologis, ya psikologis, kemudian juga sosial dan juga spiritual. Jadi itu 4 hal yang harus diperhatikan. Kemudian juga dikatakan harus komprehensif. Apa yang dimaksud dengan komprehensif? Komprehensif artinya bisa melihat secara keseluruhan. Tindakan keperawatan harus berdasarkan melihat keadaan kebutuhan dasar daripada manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu banyak ya. Ada kebutuhan dasar dilihat berdasarkan rasa nyaman, nutrisi, kemudian juga dilihat juga berdasarkan kebutuhan cairan ya. Jadi itu adalah dilihat berdasarkan komprehensifnya. Kemudian juga kita lihat di sini yang mengalami gangguan fisiologis ya, baik sudah terjadi ataupun yang sedang terjadi dengan trauma ataupun juga tanpa trauma. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan pengertian dari keperawatan medikal bedah. Kita akan melangkah ke selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu yang terkait dengan lingkup keperawatan medikal bedah. Apa yang menjadi lingkup keperawatan medikal bedah ini? Jadi lingkup keperawatan medikal bedah itu adalah pelayanan asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien seperti tadi ya, yang mengalami gangguan fisiologis ya, baik sudah terjadi ataupun yang masih terprediksi ya, belum terjadi ya. Nah, itu yang diberikan berdasarkan lingkup asuhan keperawatan medikal bedah ini. Nah, kemudian kita juga akan melihat lagi ya, apa saja yang masuk di dalam lingkup keperawatan medikal bedah ini. Nah, lingkup keperawatan medikal bedah ini kalau kita lihat satu persatu ya, yang pertama itu berdasarkan yang pertama adalah konsep dan teori dari keperawatan ya. Jadi yang harus kita pahami, keperawatan itu sendiri adalah suatu ilmu ya yang dipelajari, dan nanti kita memberikan pelayanan asuhan keperawatan itu berdasarkan konsep-konsep teori yang sudah ada
ya. Dan makanya kita nanti seorang perawat ketika dia lulus nanti dia diakui sebagai sebuah profesi ya, perawat ini. Kemudian kita melihat dari kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia ini banyak ya, seperti yang sudah saya katakan tadi ya, melihat secara komprehensif artinya melihat secara menyeluruh berdasarkan kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Nah, dan itu harus dipenuhi oleh seorang perawat ketika melaksanakan asuhan keperawatan kepada pasien. Nah, kemudian pendidikan keperawatan. Nah, pendidikan keperawatan saat ini ya memang sedang berkembang ya. Kemudian memang banyak di Indonesia yang terkait dengan pendidikan keperawatan. Tetapi yang perlu kita ketahui seperti yang saya katakan di awal tadi, yang memang diakui oleh berdasarkan undang-undang, yaitu ada 2 ya, jenjang pendidikan ya, vokasi atau diploma 3 keperawatan, dan juga yang kedua adalah nurse ya, yang sudah melalui tahapan sarjana kemudian melalui tahapan pendidikan profesi nurse. Oke. Kemudian yang keempat yang harus diperhatikan itu adalah manajemen keperawatan. Nah, di dalam ketika seorang perawat melaksanakan keperawatan itu berdasarkan manajemen keperawatan, artinya perawat itu bekerja berdasarkan tim. Kemudian juga akan dinilai kinerjanya seperti apa. Dan perawat juga karena ini tim, maka ada leader. Nah, leader memang dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin ya. Bisa memimpin, mengarahkan tim, kemudian juga adanya sistem model dan sistem pencatatan dan pelaporan yang harus dilaksanakan sebagai seorang perawat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kelima yang termasuk juga di dalam lingkup keperawatan ini adalah ilmu keperawatan itu sendiri. Nah, ketika kita bicara terkait dengan ilmu keperawatan, tadi ada dikatakan yaitu asuhan keperawatan. Apa itu asuhan keperawatan? Asuhan keperawatan itu adalah satu tindakan yang sesuai dengan proses keperawatan. Apa itu proses keperawatan ya? Ada 5 tahapan penting di dalam proses keperawatan, yaitu yang pertama adalah pengkajian. Pengkajian yaitu perawat melaksanakan proses mengkaji keadaan daripada pasien ya. Nah, proses pengkajian ini banyak yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara bisa melaksanakan pemeriksaan fisik ya kepada pasien ya. Kemudian setelah dengan melakukan pemeriksaan fisik ya, itu nanti kita juga bisa mengambil berdasarkan data subjektif dan data objektif dari pasien. Nah, kemudian kita juga akan melihat di sini yaitu yang terkait dengan yang kedua adalah menentukan diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan di sini itu artinya setelah dari pengkajian tadi ya, kita tentu saja akan menemukan masalah-masalah sesuai dengan keadaan dari pasien. Nah, itu kita masukkan di dalam diagnosa keperawatan yang tepat. Nah, ini ada konsep dan dasar teorinya, sehingga apabila tidak mengetahui nanti ini bisa dilihat konsep dan teorinya apa. Kemudian yang ketiga itu adalah membuat intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan itu adalah rencana keperawatan ya. Jadi di intervensi ini perawat berdasarkan dari pengkajian tadi, kemudian dibuat ada diagnosa keperawatan. Lalu intervensinya apa? Apa rencana tindakan yang harus kita berikan kepada pasien ya. Nah, setelah itu kita buat rencananya. Nah, dari rencana tadi kita bisa implementasikan atau tindakan keperawatan yang akan kita lakukan kepada pasien ya. Nah, kemudian setelah kita implementasikan, perlu kita lakukan evaluasi keadaan dari pasien. Nah, inilah yang disebut dengan proses keperawatan. Proses keperawatan ini ada 5 tadi, mulai dari pengkajian ya, menentukan diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, kemudian implementasi keperawatan, sampai dengan evaluasi keperawatan. Yang tentu saja ini didasari dengan konsep teori yang ada. Oke, sekarang kita melangkah ke berikutnya ya. Jadi setelah kita membahas tentang pengertian, kemudian ada ruang lingkup keperawatan dari keperawatan medikal bedah. Sekarang kita masuk ke komponen keperawatan medikal bedah. Di dalam komponen keperawatan medikal bedah ada 5 poin penting ya. Yang pertama ya, jadi ada 5 objek penting yang harus kita tahu di dalam ketika kita membahas tentang komponen keperawatan medikal bedah. Yang pertama itu adalah manusia. Nah, manusia ini sebagai
objek yang universal yang langsung ditangani oleh pasien. Nah, inilah yang menyebabkan perawat itu dikenal sebagai profesi yang mulia, ya, karena perawat itulah yang langsung bersentuhan dengan pasien, merawat pasien, memberikan rasa nyaman kepada pasien, melakukan asuhan keperawatan, itulah yang dilakukan oleh seorang perawat. Nah, manusia ketika seorang perawat merawat pasien ataupun manusia, itu bukan hanya dilihat dari sudut pandang individual saja, tetapi kita harus melihat dari segi yang pertama itu adalah ketika kita merawat pasien manusia, itu juga ada keluarga di situ. Kemudian juga ada komunitas, ya. Kemudian lebih luas lagi ada masyarakat. Inilah yang harus dilihat oleh seorang perawat. Jadi kita tidak hanya melihat secara individual, tetapi secara meluas. Nah, jadi tindakan keperawatan tadi tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi juga kepada keluarga, kepada komunitas, dan juga kepada masyarakat. Ya, tentu saja ini dengan sistem adaptasi dan juga sistem holistik yang terbuka kepada pasien, keluarga, komunitas, masyarakat tadi. Ya. Kemudian yang kedua ini adalah keperawatan, ya. Apa yang dimaksud dengan keperawatan? Keperawatan adalah pelayanan profesional yang meliputi biopsikososial dan spiritual, ya. Nah, ini yang harus kita laksanakan ketika kita melaksanakan asuhan keperawatan kepada pasien, khususnya di dalam lingkup keperawatan medikal bedah ini. Kemudian komponen yang kelima ini adalah adanya kita harus memahami konsep sehat dan sakit. Apa yang dimaksud dengan konsep sehat dan sakit ini? Ya, jadi ada konsep sehat, ada konsep sakit. Jadi seseorang dikatakan sehat apabila dia sejahtera, baik secara fisiologis dan psikologisnya. Nah, jadi itu yang disebut dengan keadaan sehat. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan sakit? Ya, tentu saja akan mengalami gangguan atau mengalami perubahan baik secara fisik, psikologis, ya, baik secara sosial sampai dengan keadaan psikologis daripada seseorang yang sakit ini tadi. Nah, jadi ketika merawat pasien, seorang perawat harus memahami apa itu konsep sehat dan konsep sakit. Kemudian konsep lingkungan, ya. Lingkungan ini adalah proses perkembangan di saat penting ketika seseorang itu nanti akhirnya tumbuh dan berkembang, kemudian memiliki pola di dalam hidupnya, ini sangat besar sekali berdasarkan lingkungan. Jadi lingkungan ini sendiri terbagi menjadi lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan lingkungan internal? Internal berarti dimulai dari dalam dulu, adanya keluarga. Ini yang paling utama ketika perkembangan pola seseorang berdasar secara internal. Kemudian juga ada faktor eksternal, yaitu dari luar, ya. Banyak sekali faktor eksternal dari luar, ya, ketika misalnya di sekolah, kemudian tempat bekerja, itu juga akan membuat pola seseorang atau membentuk seseorang, ya. Sehingga inilah yang harus diperhatikan di dalam konsep secara lingkungan ini. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi dari asuhan keperawatan tadi harus melalui proses keperawatan. Nah, jadi ada 5 poin penting, ya, yang akan dilaksanakan di dalam proses keperawatan yang terkait dengan asuhan aplikasi daripada komponen keperawatan medikal bedah ini tadi. Nah, sekarang kita akan melihat kembali, ya, sebelum kita melangkah, coba Anda menjawab pertanyaan Ibu ini. Tolong kembangkan dan Anda jelaskan bagaimana cara mengembangkan komponen keperawatan medikal bedah itu tadi, ya. Tadi ada 5 komponen: manusia, ya, kemudian juga ada keperawatan itu sendiri, kemudian yang ketiga, ya, ada konsep sehat sakit, dan yang keempat tadi ada konsep lingkungan, dan yang kelima ini adalah aplikasi dari asuhan keperawatan. Jadi pertanyaan Ibu tolong dijawab, ya, bagaimana cara kita mengembangkan komponen dari keperawatan medikal bedah ini. Oke, ya, dan jawabannya nanti dikirimkan ke email Ibu. Sekarang kita akan membahas apa yang menjadi tren dan isu di dalam keperawatan ini, ya.
tren dan isu di dalam keperawatan yaitu adanya antitetikal terhadap perkembangan ilmu keperawatan ya. Jadi sebenarnya kalau secara mendunia ya, keperawatan ini ilmunya terus berkembang dan up to date. Tetapi untuk di Indonesia sendiri mungkin tidak segencar di dunia karena begini ya. Yang menjadi dasar perkembangan daripada pembelajaran, pendidikan itu adanya riset atau penelitian. Nah, mungkin riset atau penelitian ini yang masih kurang untuk di Indonesia dan ini perlu dikembangkan ya. Karena apa? Segala sesuatu yang dilakukan di dalam tindakan keperawatan itu harusnya berdasarkan penelitian. Nah, itu yang nanti yang disebut dengan evidence based. Ketika kita bicara evidence based, prosedural yang kita lakukan itu berdasarkan sebuah hasil daripada penelitian. Jadi penelitian itu penting ya untuk mengembangkan sebuah ilmu. Kemudian kita lihat lagi yang selanjutnya, masih kurang percaya diri seorang perawat di Indonesia. Kita itu di Indonesia ini masih seperti perawat itu mengikuti instruksi dokter ya. Nah, padahal perawat itu bisa independen melaksanakan ya. Nah, jadi kepercayaan diri inilah yang perlu dikembangkan. Jadi kita itu dengan dokter berkolaborasi ya, berkolaborasi di dalam bagaimana menyelesaikan terkait dengan pasien. Jadi perawat itu juga bisa mengemukakan pendapat. Ini yang harus dilaksanakan. Tetapi karena kurang percaya diri itu tadi sehingga ya jadi komunikasinya kurang, lalu kita cenderung untuk mengikuti instruksi dari dokter ya. Nah, jadi itu yang perlu lebih dikembangkan lagi. Kemudian kurang pemahaman dan sikap untuk melaksanakan riset ya, seperti di awal tadi ya, memang masih lemahnya ya. Jadi kalau perawat itu dia, apalagi kalau dia sudah bekerja di bidang di pelayanan ya, mungkin lebih cenderung untuk melaksanakan tindakan dan kurang untuk melakukan penelitian ya. Nah, sebenarnya ini yang perlu dikembangkan dan ini juga bisa dikembangkan lebih lagi terutama untuk dosen-dosen keperawatan. Kemudian pendidikan keperawatan ini mungkin cenderung difokuskan pada pelayanan kesehatan yang sempit ya. Maksudnya apa ya? Jadi tuntutan perkembangan zaman ya, itu mengharuskan perawat itu juga mengenal terhadap teknologi ya. Tuntutan zaman ini juga sehingga terkadang tenaga yang diberikan oleh seorang perawat bisa tergantikan oleh mesin ya. Jadi mungkin kalian juga sering melihat adanya robot perawat ya, robot yang bisa memberikan pelayanan asuhan keperawatan. Tapi ingat ya, tetap perawat itu yang memberikan pelayanan keperawatan secara caring terhadap pasien, caring ya, comfort kepada pasien. Baik, itu tadi sudah kita bahas ya terkait dengan konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and turn on notification. Bye-bye.